Kristus Tuhan kita. Oke, kita akan lebih dalam lagi tentang mendengar tentang kebenaran firman ini atau kebenaran dari surat Paulus ini. Maut ditelan dalam kemenangan. Itu kapan terjadinya? Yaitu pada saat kita semua mendapatkan tubuh kemuliaan. Baik kita yang nanti masih hidup ketika Tuhan datang, baik mereka yang mati dalam Tuhan pada hari ini, menunggu Tuhan datang yang kedua kali. Baik mereka yang mati dalam Tuhan, mereka sedang menunggu dibangkitkan. Baik mereka atau kita semua yang tetap hidup sampai Tuhan datang yang kedua kali, lalu menerima pengangkatan. Tapi apakah kita semua beroleh pengangkatan pada hari itu, Pak? Saya mau katakan, sebelum kita memperoleh tubuh kebangkitan itu, kita harus menjadi orang yang mempunyai iman yang benar. Yang pertama, iman yang benar. Dan yang kedua, mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan rajin. Dan yang ketiga, berjalan bersama-sama dengan Allah dan menyenangkan Allah senantiasa. Hingga akhirnya Ia menentukan sendiri kita akan masuk di dalam pengangkatan itu. Ini yang terjadi pada diri Henokh, Bapak Ibu sekalian. Henokh sama seperti kita semua hari ini. Kita semua masih mengalami jatuh bangun dalam dosa. Bisa saja demikian. Kita masih saja berbuat dosa. Kita masih saja berbuat hal-hal yang ceroboh. Kita masih saja menyesali diri kita. Aduh, kenapa sih bisa berbuat sebodoh itu? Tapi saya mau katakan, ketika sore hari ini kita sudah mengetahui, saya sekarang mengetahui, saya mesti diubahkan oleh Tuhan, oleh kehidupannya Tuhan Yesus. Di dalam hati kita pasti kita pernah menyesal bahwa kita pernah berbuat dosa. Dan itu benar Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekarang memahami ini, esensi ini, di dalam hati kita ada penyesalan. Saya percaya, di dalam penyesalan itu ada satu omongan yang sangat lembut di dalam hati kita sendiri masing-masing. Ayo diubah, ayo berubah. Masa kamu mau gini-gini terus? Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, bukan karena sifat dasar manusia yang baik, bahwa kita bisa berbuat baik, bukan karena kita bisa berpikir baik maka kita menjadi orang baik. Tapi karena apa? Karena ada satu pribadi yang mendorong kita untuk punya pikiran-pikiran, untuk punya sikap memaafkan, untuk punya perbuatan yang baik. Dan karakter itu tersimpan di dalam hati kita untuk kita berbuat semestinya. Kita sendiri manusia berdosa, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita mengetahui ada satu pribadi yang ada di hati kita, yaitu namanya Tuhan Yesus. Ia yang ingin mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan kita harus mengikutinya. Tuhan Yesus yang ingin berbuat baik, kita mesti mengikutinya. Tuhan Yesus yang ingin berbuat sesuatu yang menyenangkan orang lain, kita mesti mengikutinya. Jadi ada dua kehidupan yang berbeda. Apakah kehidupan kita atau kehidupan Tuhan Yesus yang lebih dominan? Ketika orang percaya menerima Yesus dalam hidupnya, orang percaya itu mesti betul-betul menerima penuh hidup Yesus, menerima bagian dari karakter Yesus semuanya, dan hidup oleh pimpinan Tuhan itu sendiri, itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang Henokh lakukan. Itu yang Henokh lakukan bersama-sama Tuhan Allah pada zaman lampau. Henokh itu orang berdosa. Dia belum masuk ke surga pada masa itu ketika di bumi belum. Tapi mengapa ia bisa diperkenalkan Allah untuk masuk ke surga? Pertanyaannya kayak gitu. Mengapa? Karena satu pribadi yang kita sembah sebagai Allah itu ternyata bilang kepada Henokh, kamu aku perkenankan. Tidak ada hukum apapun di dunia yang melarang itu terjadi, dan tidak ada yang membatasi itu terjadi. Pokoknya Henokh mesti terangkat naik ke surga, titik. Itu kata Tuhan Allah kepada Henokh. Oleh karena itu di dalam Alkitab, dalam Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5.
dikatakan begini, karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Karena apa? Karena iman. Dan ia tidak ditemukan. Henoh hilang karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman yang mana nih Bapak Ibu sekalian? Iman bahwa ternyata ada kesaksian dari Tuhan tentang Henoh. Yuk kita buka ayatnya. Henoh itu ternyata memperoleh kesaksian dari Tuhan. Henoh itu siapa sih? Nah, kita akan lihat. Kejadian ayat 21. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 24. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, dan ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Menarik Bapak Ibu sekalian. Mengapa sebab Henoh terangkat naik? Bahwa ia ternyata masih berdosa, ia manusia berdosa, ia dalam status berdosa. Nah, saya mau katakan bahwa 3 langkah tadi, Henoh ternyata punya iman yang benar. Iman apa? Henoh menjadikan Allah sebagai sahabatnya. Ketika ia memutuskan bergaul dengan Allah, pengen mencari Allah, pengen berjalan dengan Allah, pengen mengetahui apa yang sedang dikandung dalam hati Allah sekarang. Saya pengen tahu. Itu Henoh. Dan ternyata iman yang ia punya itu ternyata sebanding dengan apa yang Allah inginkan kepada manusia pada zaman itu. Dan Henoh mencapai standar itu, mencapai standar pada masa itu. Menarik Bapak Ibu sekalian. Pak, kalau ngomongin standar berarti pada masa itu Henoh menjadi orang yang terbaik di mata Tuhan. Apakah benar? Ya. Pak, saya mau tanya lagi Pak, apakah pada standar ini yang berubah? Apakah standarnya sama Pak atau berubah? Nah Bapak Ibu sekalian, lihat ini baik-baik. Kalau Henoh dulu menjadi orang satu-satunya yang diangkat oleh Tuhan, mengapa Henoh tidak membiarkan anaknya, istrinya, keluarganya, tetangganya masuk ke dalam iman yang sama? Ini pertanyaan yang sangat serius. Kemudian pada zaman setelahnya Nuh mendapatkan satu perkenanan dari Tuhan. Nuh, aku akan memusnahkan bumi ini karena semua orang yang melakukan perbuatan-perbuatan moral di muka bumi ini semuanya bejat, semuanya kotor. Aku akan menyelamatkan kamu. Nah, Nuh kemudian mengajak 7 anggota keluarganya, istri, 3 anaknya dan menantunya. Dan seluruh binatang sepasang-sepasang pada masa itu dibawa masuk ke dalam bahtera. Maka ada satu perubahan dalam diri manusia. Kalau Nuh membawa keluarganya, kalau Henoh pada masa itu nggak tercatat bawa keluarganya. Bapak mau ngomongin apa nih hari ini? Hari ini saya mau katakan gini. Kalau pada zaman dulu Henoh tidak membawa keluarganya, mungkin nggak kesampaian. Atau mungkin dia diceritakan tapi nggak percaya. Tapi pada zaman Nuh, ia ceritakan kepada keluarganya dan mereka percaya dan bahkan ikut masuk ke dalam bahtera. Hari ini, kalau Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami masalah demi masalah pada masa ini dan itu ternyata membawa dampak kematian yang banyak di dunia ini, Tuhan sedang membawa rangkaian keselamatan, gerbong penyelamatan, bahtera penyelamatan
melalui keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita. Barangkali lewat orang-orang, lewat gereja yang Tuhan omongin ini, mereka semua, kita semua menyebarkan tentang isi hati Tuhan kemanapun, bahwa Tuhan tidak menginginkan satu makhluk pun, manusia pun binasa, mati. Tidak ingin Ia begitu. Oleh karena itu, di ayat 11 Ibrani, tentang iman 11 ayat 5 itu, kita akan lebih dalam lagi tentang apa yang sedang dan apa yang sudah dilakukan oleh Henokh pada masa itu. Yang pertama tadi ya, karena iman Henokh terangkat. Iman Henokh membuat dia terangkat, dan ternyata standarnya sampai di dalam standarnya Allah. Ini iman manusia berdosa loh Bapak Ibu, bukan iman orang kudus. Ternyata pada masa itu iman orang berdosa sampai tuh kepada isi hati Allah. Tapi lihat ini ayat yang ke-6-nya ya, Ibrani 11 ayat 6. Lihat ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Henokh percaya bahwa Allah ada. Bayangkan, dari sekian banyak orang pada masa itu, hanya satu pribadi yang mencari Tuhan dan percaya bahwa Allah ada dan bisa diajak jalan bersama-sama di muka bumi ini. Bapak Ibu, itu iman Henokh. Iman yang ia punya, ia percaya bahwa Allah ada. Allah bisa ditemui. Allah bisa diajak jalan. Allah bisa diajak ngomong bersama, berdiskusi bersama, walk with God. Dan ternyata bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upahnya apa? Upahnya apa Bapak Ibu sekalian? Lihat ini dalam terjemahan Alkitab Amplified Version dalam bahasa Inggris. By faith that please God. Dengan iman yang Allah perkenankan dan Allah sukai itu, Henokh terangkat naik dan naik ke sorga. Henokh ditangkap Allah dan naik ke sorga. Dan ternyata ia tidak pernah melihat sedikit pun tentang maut. Itu dalam bahasa aslinya begitu. And taken to heaven so that he will not have a glimpse of death. Ia tidak pernah sedikit pun melihat maut itu apa. Operasi maut itu dalam wilayah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegentaran. Ada sakit penyakit, dia nggak gentar. Ada sakit penyakit apapun, dia tidak takut. Kematian tidak mungkin ada. Mungkin itu Henokh lakukan itu pada masa itu. Karena Alkitab ngomongnya demikian. Tidak pernah Henokh sedikit pun melihat maut.